Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa du'ihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para kanca DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Abu Bilal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian dan konsultasi ruqyah ya. Ini live streaming di Facebook dan juga on air di Radio DSK 103,2 FM. Ya, kita akan membahas kajian ruqyah pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Ini adalah mengobati jin pencinta yang disebabkan oleh sihir. Karena ada beberapa faktor penyebab kenapa orang dicintai bangsa jin. Yang pertama karena senantiasa mengagumi diri sendiri. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau mengagumi diri sendiri ini bisa menyebabkan dicintai bangsa jin. Ya, mengagumi tubuh sendiri seperti bercermin, tidak membaca doa, senantiasa membanggakan, ya, mengagumi, menyukai lekuk tekuk tubuhnya atau kecantikannya, ketampanannya. Yang kedua karena kosongnya ya dari zikir, mengingat Allah dari tempat-tempat yang terbuka aurat, seperti masuk kamar mandi ya, ketika melepas pakaian kita melakukan hubungan intim ya, dan lain sebagainya. Nah, maka yang ketiga ini adalah mengapa orang dicintai bangsa jin atau terkena gangguan jin sehingga jin ini mencintai. Nah, ini dikarenakan oleh sebab sihir ya. Jadi memang ada secara khusus jin pencinta ini adalah dasar dari sihir supli yang memang sudah dimasukkan ya, ad-dakhili, masuk ke dalam tubuhnya dengan sebab-sebab sihir ya. Karena biasanya dalam sihir ini khodam sihir untuk laki-laki yang tersihir adalah jin perempuan. Nah, kalau misalkan laki-laki juga sama, bisa dicintai bangsa jin ya. Sebaliknya, jika perempuan yang tersihir, maka khodam dari bangsa jinnya ini adalah laki-laki. Nah, ataupun terkecuali dari yang lainnya memang sedikit ya, memang laki-laki dengan jin laki-laki atau perempuan dengan jin perempuan. Tetapi biasanya lawan jenis ya, yang menyukai target dari supli yang sudah dimasukkan dalam sihir tersebut. Nah, dalam sihir ini biasanya tukang sihir atau para penyihir ini memerintahkan jin khodam atau sihir untuk melakukan hubungan intim melalui ru'yah, melalui mimpi, sehingga terjadilah ihtilam, mimpi basah yang sempurna diakibatkan oleh bangsa jin. Dan ini berulang-ulang ya, jadi sering mengalami namanya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Mimpi basah itu ada beberapa sebab. Yang pertama memang sebab faktor ilmiah ya, laki-laki yang sudah balik ya, maka tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah mimpi basah ya. Atau mungkin tidak tersalurkannya tidak tersalurkannya sperma ya, atau sudah menumpuk libidonya sehingga tidak tersalurkan, memimpi basah ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang mengalihkan pengeluaran sperma tersebut sehingga terjadilah mimpi basah ya. Nah, atau mungkin ini karena sihir, nah maka terjadilah ihtilam. Nah, karena sebenarnya sihir ini juga bisa menggunakan media-media najis biasanya ya, bisa menggunakan, mohon maaf, seperti sperma ya, atau air mani, seperti juga darah haid, mohon maaf. Nah, itu adalah sesuatu yang najis. Maka kita akan mengetahui apa dan bagaimana ciri-ciri orang yang dicintai bangsa jin ya, dari atsar tadi, dari jejak-jejaknya menggunakan media-media yang najis, mohon maaf ya, seperti air mani atau sperma atau darah haid ya, atau mungkin bisa dengan media-media lain yang masuk dalam anggota tubuhnya sehingga sihir supli yang memang sudah tertanam masuk sehingga terjadi kerasukan secara sempurna
Nah, biasanya yang pertama sebab orang dicintai bangsa jin cirinya, ciri orang dicintai bangsa jin. Ya, tadi kalau khodamnya, khodam sihir atau bangsa jin, kalau laki-laki biasanya jinnya perempuan. Ya, kalau perempuan biasanya jinnya laki-laki. Ya, maka ciri yang pertama orang terkena gangguan jin dicintai bangsa jin adalah senantiasa mimpi laki-laki. Kalau perempuan ya, mimpi ketemu laki-laki, mimpi berpacaran, mimpi melakukan hubungan intim, bisa menyerupai suaminya atau bisa laki-laki yang tidak dikenalinya atau mukanya sama-sama. Sehingga bisa terjadi namanya ikhtilam mimpi basah secara sempurna. Seolah-olah dia melakukan hubungan intim. Dan mohon maaf bahkan sampai mengalami namanya masturbasi ya, atau sampai mengalami namanya orgasme atau mengalami namanya masturbasi. Nah, ini hati-hati. Ada masuk dalam takhil ya, takhil ilusi. Sehingga dia berfantasi ya, memiliki kecenderungan disorientasi seksual. Nah, ini banyak. Makanya orang yang suka onani, orang yang suka masturbasi ya, maka ini juga termasuk ciri dari gangguan jin pencinta. Artinya memang ada bangsa jin yang mencintainya sehingga dia tidak bisa membendung syahwatnya, dia tidak bisa membendung hawa nafsunya sehingga memang libidonya sangat tinggi sekali. Nah, ini hati-hati ya. Lalu ciri yang selanjutnya adalah senantiasa memiliki prasangka kepada pasangannya. Ya, punya prasangka buruk, suudzon terus sama suaminya, curiga, bawaannya cemburu ya dan sebagainya, seolah-olah dia bermimpi atau dalam takhil ilusinya suaminya selingkuh, suaminya dengan pria lain. Hati-hati, ini sihir ya. Kalau memang tidak terbukti dan sebagainya, hati-hati. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasnya, memang membisikkan kejahatan, keraguan di dalam dada itu. Maka terjadilah namanya kekhawatiran, kecemasan, prasangka kepada pasangannya. Dan tujuan dari sihir adalah tafrik, perceraian, pemisah. Nah, maka hati-hati. Yang pertama, cirinya ya dicintai bangsa jin adalah senantiasa mimpi bertemu laki-laki, senantiasa mimpi basah atau ihtilam secara sempurna ya. Yang kedua, serasa benci kepada pasangannya. Tiba-tiba benci, tidak mau disentuh oleh suaminya, tidak mau melayani suaminya ya, senantiasa memiliki prasangka buruk, suudzon, curiga ya, pikirannya senantiasa suaminya selingkuh dengan wanita lain dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya adalah tidak mau melayani suaminya dengan baik ya, atau pasangannya dengan baik ya, tidak mau disentuh, tidak mau dipegang, tidak mau berdekatan. Kalau berdekatan dengan suaminya itu atau pasangannya atau istri kerasa panas, tidak nyaman, maunya berantem, maunya cekcok. Tapi kalau tidak ada, terasa rindu, kangen dan sebagainya. Lalu ada masalah pada area reproduksinya. Ya, kalau perempuan biasanya ada gangguan di area kewanitaan seperti keputihan ya, terus suka merasa gatal, mohon maaf gatal ya, kerasa panas, apalagi kalau melakukan hubungan intim dengan suaminya. Tiba-tiba sakit, alat vital, mohon maaf. Tiba-tiba kerasa sakit, tiba-tiba kerasa panas. Ya, tiba-tiba kerasa gatal, tiba-tiba keluar darah. Nah, padahal bukan dalam keadaan haid. Nah, ini hati-hati. Ada gangguan di alat reproduksinya. Headnya berkepanjangan, head terus, padahal tidak ada penyakit. Diperiksa ke dokter tidak ada penyakit, tapi tidak normal secara siklus menstruasinya. Ya, lalu secara organ pun akan menyerang di area rahim, ya, kandungan. Nah, makanya ini juga dampak dari jin pencinta tadi. Dampaknya apa? Sulit punya keturunan. Sulit punya keturunan, hamil di luar kandungan, lemah kandungan, ya, sering mengalami keguguran, sulit punya keturunan. Ini ciri-cirinya. Atau penyakit-penyakit seperti miom, kista. Ini hati-hati. Ya, ini juga dampak dari gangguan jin pencinta.
ada gangguan di alat reproduksinya ya atau kelaminnya, dan juga dampaknya secara medis ya, bisa menyebabkan kanker serviks, bisa menyebabkan miom, bisa menyebabkan kista, lemah kandungan, rahimnya lemah, sering hamil di luar kandungan istilah kedokteran, atau sering keguguran, sulit punya keturunan, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki apa? Laki-laki biasanya masalah prostat, ada masalah pada ginjalnya ya, juga masalah pada alat reproduksinya seperti impoten, ejakulasi dini ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita diagnosis, kita bisa diagnosa kalau ini dari gangguan jin pencinta, gangguan jin ya. Lalu secara psikologis tadi, suka marah-marah, emosional ya, marah-marah emosional, bawaannya ingin cerai, hati-hati, bawaannya ingin cerai. Kalau si istri ini biasanya memiliki prasangka kepada suaminya, senantiasa selingkuh dengan lelaki wanita lain. Kalau laki-laki mudah sekali untuk mengucapkan kata cerai, hati-hati, ini gangguan jin ya. Dan pada kondisi ini bagaimana cara menerapi, mengobatinya? Kalau misalkan dari ciri-cirinya ada pada diri kita, lalu kita harus bisa membatalkan sihirnya ya. Biasanya sihir yang digunakan penyihir ini menggunakan sesuatu yang najis. Mohon maaf, bisa dengan mani atau sperma ya, atau dengan darah haid ya, atau bagian tubuh dalam diri korban. Ini hati-hati. Maka kita harus bisa membatalkan sihirnya. Kita batalkan sihirnya, kita diagnosa, mencari latar belakang penyebabnya, lalu mengusir jin dalam tubuhnya. Bagaimana? Mengeratkan kembali keharmonisasian dalam rumah tangga. Maka insya Allah kita akan bisa menghindari ya, atau menghilangkan, mengobati gangguan jin pencinta. Tetapi yang pada hakikatnya bahwa memang sihir ini tugasnya membuat perceraian ya, membuat permusuhan, terjadilah konflik dalam rumah tangga. Goalnya adalah perceraian, goalnya. Sehingga tadi awal mula dari gangguan jin pencinta ini pasti yang pertama masuk melalui ru'yah. Makanya terjadi mimpi buruk ya. Mimpi buruknya bisa dia melakukan mimpi sering didatangi laki-laki atau bahkan melakukan hubungan ya, atau mimpi buruknya dia mimpi suaminya yang selingkuh, suaminya yang melakukan hubungan dengan wanita lain. Maka hati-hati. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri ini, maka segera untuk kita membatalkan sihirnya dengan melakukan ruqyah syariah. Lalu kita usir jinnya ya, dengan memperkuat ruqyah dalam diri kita, senantiasa berzikir. Karena ingat, setan atau jin ini adalah makhluk mukallaf. Karena dia bisa masuk melalui pintu-pintu syahwat hawa nafsu. Makanya kita harus bisa terjaga dalam keadaan kondisi apapun untuk mengingat Allah Ta'ala. Terutama pada saat terbukanya aurat, tersingkapnya aurat atau terbukanya aurat. Maka harus membaca doa. Kalau kita ingin melepas hijab, melepas pakaian, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Kalau masuk kamar mandi juga baca doa Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi baca doa. Mau tidur juga baca doa, ruqyah mandiri, mau melakukan hubungan intim juga membaca doa, ya. Maka insya Allah jangan sampai kita lengah atau lalai dari zikir mengingat Allah Ta'ala untuk memperkuat ruhiyah kita. Ya, lalu selanjutnya perbaiki keharmonisasian dalam rumah tangga. Maka ini penting sekali, ya. Kalau seorang suami tidak bisa membahagiakan istrinya, ya, baik lahiriahnya, batinnya, juga tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual pada istrinya, ini juga rentan sekali terkena gangguan jin. Makanya istri-istri yang kesepian, istri-istri yang kurang diperhatikan oleh suaminya, istri-istri yang kurang dibelai, kurang kasih sayang oleh suaminya, mengalami kekerasan, KDRT, trauma pada masa lalu, maka rentan sekali terkena gangguan jin pencinta. Maka hati-hati. Ya, semoga ini bisa menjadi ibrah, pembelajaran buat kita semua, agar kita semakin memahami. Karena intinya agar membatalkan sihir ini, kita kembali kepada tujuan dalam mahligai pernikahan.
Apa tujuan seorang suami? Apa tujuan seorang istri? Karena Allah waja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Allah mengumpulkan suami dan istri dalam pernikahan itu. Untuk apa? Mawaddah wa rahmah, saling mengasihi, saling menyayangi. Tujuannya mardotillah, mengharapkan ridha Allah dan keberkahan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin itu sudah kita semua bersama untuk pada kajian sore hari ini. Tentunya kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Silakan langsung dikirimkan saja di 08121081081032 atau para kaca telepon di nomor yang sama. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya, silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau ingin konsultasi. Kita masih membahas bagaimana cara mengobati gangguan jin pencinta akibat sihir. Ya, jadi kita harus tahu dulu, karena ini masuk dalam sihir sufi yang sudah tertanam atau masuk dalam tubuh kita. Ya, sihir sufi ini biasanya menggunakan media-media. Kalau misalkan ini masuk dalam kategori sesuatu yang najis, biasanya menggunakan air mani atau sperma, bukhul sihirnya. Atau menggunakan sesuatu yang Allah haramkan seperti darah haid dan sebagainya. Maka kita harus bisa membatalkan. Tujuannya apa? Karena mereka itu menggunakan media najis ini dengan tujuan agar orang yang disihir ini lebih lama dalam keadaan junub. Makanya sering mengalami namanya ihtilam mimpi basah. Jadi kalau seorang wanita atau laki-laki sering mimpi basah, ya bukan karena faktor medis atau faktor alamiah, faktor ilmiah, tetapi memang sering mimpi basah. Nah, ini hati-hati, karena memang bisa jadi terkena sihir gangguan jin pencinta ini, ya akibat sihir yang memang pada dasarnya adalah menggunakan sihir suplinya ini menggunakan media najis. Ya seperti menggunakan sperma atau air mani, ya agar apa, dia ini lama dalam keadaan junub. Itu yang diharapkan oleh syaitan, ya. Atau dia sudah tidak ada gairah lagi untuk melayani suaminya, tidak ada gairah lagi untuk melayani istrinya, karena dia sudah memiliki fantasi disorientasi seksual. Makanya dia suka masturbasi, suka onani. Ya ini hati-hati. Atau kecanduan, kelebihan, hiperseksual, heteroseksual, itu juga gangguan jin. Orang yang memiliki homoseksual, heteroseksual, ya, gay, lesbi, ya, memiliki disorientasi seksual, penyimpangan seksual, itu juga adalah penyebab dari gangguan jin pencinta. Karena apa? Jin pencinta pasti akan membuat manusia keluar dari fitrah. Maka banyak orang yang terkena gangguan jin pencinta ini nggak mau kawin, nggak mau nikah, maunya ngejomblo terus. Hati-hati, karena dia sudah memiliki fantasinya tersendiri. Karena melalui takhil, ilusi yang disebabkan syaitan, dia memiliki fantasi dalam seksual. Padahal Allah sudah menetapkan, memberikan fitrah gurizatun nau dengan pernikahan. Ini fitrah manusia, sehingga dia bisa menyalurkan hasratnya, menyalurkan seksualnya, melanjutkan keturunannya dengan pernikahan. Kalau tidak ada sebab-sebab yang logis atau ilmiah, orang tidak mau menikah, tidak suka dengan lawan jenisnya atau mencintai sejenisnya, maka ini ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual karena gangguan kejiwaan yang disebabkan pula oleh gangguan jin. Banyak pasien-pasien kami yang memiliki disorientasi seksual atau penyimpangan seksual karena memang gangguan jin. Tujuannya tadi agar keluar dari fitrah manusia tersebut, agar terjadilah perceraian, pertikaian. Karena tadi ciri dari gangguan jin pencinta adalah sering mimpi basah. Ya, sering mimpi basah, memiliki fantasi seksual luar biasa, senantiasa masturbasi atau onani, tidak mau melayani suaminya, tidak mau melayani istrinya, dia dongkol atau kesel atau benci, tidak nyaman kalau berdekatan dengan pasangannya, tetapi kalau tidak ada dia tuh rindu. Disentuh nggak mau, tiba-tiba disentuh panas, disentuh tiba-tiba marah dan sebagainya, sering menolak hubungan intim. Ya, maka ini hati-hati sekali, karena tadi tujuannya adalah perceraian. Lalu dibuat tadi setelah mimpi basah pun juga dibuat mimpi-mimpi seolah-olah suaminya selingkuh dengan wanita lain atau memiliki takhil ilusi sendiri, dia memiliki prasangka kepada pasangannya seolah itu pasangannya selingkuh, pasangannya memiliki simpanan dan sebagainya. Maka hati-hati,
Ini setan yang menyebabkan bisikan-bisikan was-was kejahatan dalam dada istri atau dalam dada suaminya. Agar tujuan apa? Perceraian. Tujuannya adalah kehancuran. Maka tadi yang pertama kita harus mengerti, tahu dulu apa buhul sihirnya. Maka kita harus bisa batalkan buhul sihirnya. Yang pertama, kita batalkan sihirnya dengan melakukan ruqyah syariah. Karena untuk menangkal sihir itu lakukan ruqyah syariah. Lalu kita usir jinnya. Bagaimana cara mengusirnya? Berarti kuatkan kekuatan imaniyah. Ya, kekuatan imannya dengan ruhiyahnya dikuatkan dengan ibadah. Ibadah-ibadah yang diperkuat zikirnya, terutama pada saat kondisi-kondisi terbukanya aurat. Nah, karena tadi ada sebab masuknya jin melalui syahwat. Karena jin ini ada makhluk mukhalaf. Maka oleh karenanya, kalau kita ingin melepas pakaian, melepas hijab, baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau masuk kamar mandi juga baca doa, ya. Memakai pakaian baca doa, melepaskan pakaian baca doa, mau melakukan hubungan intim baca doa. Juga jin bisa masuk melalui karena kekaguman tubuhnya. Dia mengagumi tubuhnya sendiri. Ya, kalau bercermin juga baca doa. Ya, jangan sampai kita mengagumi, membanggakan kecantikan, ketampanan diri. Hati-hati, ini juga bisa terkena ain pada diri sendiri. Maka kita juga harus berlindung dari kejahatan-kejahatan ain pandangan diri kita sendiri, karena kita mengagumi diri kita sendiri dengan membaca doa-doa kalimat tammah. Ini juga penting sekali, harus kita pahami itu, karena tidak mudah untuk mengusir jin yang masuk dalam tubuh kecuali ada kekuatan iman yang besar pada orang tersebut. Maka oleh karenanya kita harus bisa kembali kepada sunatullah, ya, kembali kepada apa yang telah Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Karena seorang istri bagaimana bisa melakukan ketaatan kepada suaminya. Ini juga terjadinya gangguan jin pencinta karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kembalikan kepada yang sudah menjadikan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, maka apa? Kita mengembalikan keharmonisasian dalam rumah tangga. Karena rentan sekali seorang wanita terkena gangguan jin pencinta. Yang pertama, memang dia tidak terpenuhi kebutuhan lahiriahnya, tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, jiwanya, hatinya, atau seksualnya. Ya, karena seorang suami tidak pernah memperhatikan istrinya, seorang suami sering sekali membuat kecewa, membuat marah, membuat sedih istrinya. Seorang suami juga senantiasa melakukan kekerasan sehingga menjadikan suatu traumatik yang luar biasa pada istrinya. Maka ini bisa menjadi sebab jin cinta kepada manusia tersebut. Kenapa? Karena faktor lemahnya nafasnya, jiwanya. Kegoncangan jiwa itu juga bisa menyebabkan gangguan jin pencinta. Makanya tadi cara mengusir jinnya juga adalah mengembalikan keharmonisasian dalam rumah tangga. Kalau ini kembali kepada fitrahnya, bisa menenteramkan hati pasangannya, maka insya Allah ini akan mempererat ya keberkahan dalam rumah tangga dan bisa mengusir gangguan jin pada dalam tubuhnya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Maka insya Allah silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau ingin konsultasi bisa ditulis di kolom komentar. Kita masuk ya on air di Radio DSK 103,2 FM. Deska 103 Komodatam Ajang Bulian Karawang. Para Kanca, mari kita lanjutkan saya sore hari ini. Untuk para Kanca yang ingin bertanya sekaligus berkonsultasi mengenai rukyah, silakan langsung saja melalui telepon ataupun melalui WhatsApp di 0812108103. Terima kasih untuk Mama Amel di Rodus yang sedang mendengarkan versi sore hari ini. Oke, baik, Ustaz, kita mulai saja. Ya, mangga. Yang pertama, Ustaz,
Ustaz, kalau saya suaminya ingin melukai istri, itu bagaimana? Istri sendiri itu bagaimana caranya Ustaz? Ini penting sekali ya. Ini juga salah satu bagaimana cara membatalkan atau menghilangkan gangguan jin pencinta pada pasangan kita. Yang pertama kita batalkan sihirnya dengan ruqyah. Nah, lalu bagaimana cara meruqyah untuk membatalkan sihir pada pasangan kita? Yaitu lakukanlah kasih sayang, kelembutan. Ya, kita bisa tanyakan dulu apa yang menjadikan keluhan. Kalau misalkan keluhannya misalkan area perut, jadi misalkan istri memiliki penyakit ya, ada kista atau miom atau kanker serviks ya, atau masalah pada alat reproduksinya ya, sering mengalami pendarahan, menstruasinya tidak normal siklusnya, maka kita sentuh bagian tubuh yang terasa sakit ya, berarti kita sentuh bagian tubuhnya atau pencernaannya ya, kita sentuh bagian tubuh yaitu bagian perut atau pencernaannya, kita ruqyah ya. Lalu kalau misalkan istri sering mengalami sesak pada dadanya ya, atau sering berdebal, sering merasa cemas, ketakutan ya, maka kita pegang dadanya. Mungkin setan yang membuat kegusaran dalam hati ya, atau sering sakit kepala, pundaknya, kita sentuh saja ya. Jadi kita tanya dulu, diagnosa dulu. Kalau kita pengen meruqyah istri kita ya, kita fokuskan kepada area bagian tubuh mana yang sering mengalami keluhan, kita sentuhkan, lalu kita baca ayat ruqyah. Nah, itu gitu caranya ya. Atau bisa kalau ini gangguan jin pencinta, itu biasanya lakukan dengan kasih sayang, dengan pelukan ya. Jadi kita peluk istri kita, bisa dari depan atau dari belakang, kita ruqyah ya. Kalau ada jin pencinta itu biasanya reaksinya istri tiba-tiba pengen melepas pelukan kita, nggak nyaman, atau dia tiba-tiba berontak, tiba-tiba dia ngejerit, nggak nyaman kalau kita deketin, kita peluk. Nah, itu juga bisa lakukan. Karena saya kalau meruqyah ya, terkhusus gangguan jin pencinta ini, saya suruh suami istri ini saling berpelukan ya. Kalau misalkan lihat tanda-tanda sudah mulai gusar, tidak nyaman ya pada salah satu kondisi suami ataupun istri, nah maka ini ada indikasi gangguan jin pencinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Lalu pertanyaan berikutnya, Ustaz, sebagai penahan untuk sihir, amal apa yang harus dilakukan suami istri agar tidak terkena sihir tafrik? Ya, untuk melawan atau menangkal agar tidak terkena sihir tafrik antara suami dan istri, kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ya. Jangan lalai kita dari zikir ya, terutama pada saat tempat-tempat yang terbukanya aurat, seperti pada saat melepas pakaian ya, baca doa, masuk kamar mandi ya, jelaskan kita kebuka semua auratnya ya. Pada saat melakukan hubungan intim, pada saat bercermin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, senantiasa mengamalkan maksud ya, zikir-zikir yang maksud ya, zikir pagi, zikir sore, membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali ya, wirid-wirid sunnah, zikir-zikir yang disunahkan ya, ini juga bisa menjaga atau membentengi kita dari sihir ya. Lalu lakukan ruqyah mandiri ya. Yang paling penting dalam gangguan jin pencinta adalah mengembalikan kembali keharmonisasian dalam rumah tangga. Termasuk yang paling penting, mohon maaf nih, adalah perbaiki kualitas hubungan ranjang. Mohon maaf ya, sekali lagi, agar tidak terkena gangguan jin pencinta, maka keharmonisasian dalam rumah tangga ya, poin yang paling penting adalah bagaimana kita baik ya, atau berhasil dalam masalah ranjang. Ini penting sekali. Karena seorang istri yang jarang disentuh oleh suaminya, seorang istri yang jarang dibelai, atau seorang istri yang jarang mendapatkan perhatian oleh suaminya, maka kecenderungan dia bisa terkena gangguan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau gangguan sihir itu kalau tidak diobati, apakah akan mengganggu kita seumur hidup dan akan hilang ketika kita sudah meninggal? Dan Iya. tidak diobati?
Ya, namanya sihir adalah penyakit. Sihir adalah penyakit, artinya penyakit harus diobati. Karena ini termasuk dalam sebuah kewajiban atau perintah yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sakit ya berobat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat sakit dia berobat, dia ikhtiar. Ini adalah bagian dari ibadah, bukan berdiam diri, ya. Karena hakikatnya memang Allah yang menurunkan wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi nggak ada yang bisa mendatangkan sihir, ya, atas izin Allah. Semua itu atas izin Allah. Tetapi syariatnya kita bagaimana berusaha maaf, bagaimana kita berusaha ikhtiar agar terlepas dari sihir, bukan berdiam diri. Apakah akan mempengaruhi kehidupannya? Jelas, karena sini mempunyai tujuan. Ya, tujuannya terlepas dia berhasil atau tidak. Tujuan sihir itu, misalkan tujuan sihir adalah tafrik, perceraian, pemisah. Terlepas itu ada takdir Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman wajib untuk ikhtiar agar terlepas dari belenggu sihir, ya, agar terlepas dari penyakit. Dan ini adalah perintah, berobat adalah perintah. Menjadikan salah satu ibadah bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiarnya, bukan berarti saya kena sihir, misalkan ada ciri-cirinya. Udah tahu rumah tangganya sering berantem, sering cekcok, ya. Suami sering ngajak cerai, istri sering minta cerai, istri sering minta cerai, ya. Ini harus diobati. Ada apa istri saya seperti itu? Kenapa rumah tangga saya tidak harmonis? Kok sering sekali cekcok dan sebagainya? Jadi ciri-cirinya istri suka kesurupan, ya. Istri nggak mau melakukan hubungan dengan suaminya, tidak mau melayani, ini kan ada gangguan. Ya, walaupun memang Allah belum mentakdirkan untuk bercerai, tetapi kan ini sesuatu yang salah dalam diri kita. Maka harus ikhtiar, karena ini ikhtiar kita adalah salah satu bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akan ada dampaknya. Karena ingat, sihir ini memiliki tujuan, maka harus berobat sebagaimana yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau cara membedakan bahwa itu sihir dan gangguan kejiwaan itu bagaimana, Ustaz? Ya, sihir dan gangguan kejiwaan. Sihir itu bisa menyebabkan rusaknya kejiwaan. Ya, sekali lagi saya ulangi, sihir dapat merusak kejiwaan seseorang, mempengaruhi akal dan kejiwaan seseorang, akan mempengaruhi perasaan seseorang, hati seseorang. Itu sihir. Ya, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah disihir, seolah-olah mendatangi istrinya, padahal tidak. Jadi perasaannya jadi seperti berubah. Loh, itulah pengaruh-pengaruh sihir, karena sihir bisa merubah, ya. Dapat memberikan pengaruh baik secara kejiwaan dan juga perasaan seseorang. Itu sihir, ya, bisa memberikan pengaruh kejiwaan seseorang. Dan penyakit kejiwaan pun bisa dapat disebabkan karena faktor-faktor psikologis lainnya, seperti faktor lingkungan, traumatik, kesedihan, emosi yang terpendam, ya, sehingga ini bisa menjadi atsar, jejak rentetan dalam kehidupan permasalahan dia, menjadikan buhul, ikatan dalam jiwanya, ya. Jadi gitu. Jadi penyakit kejiwaan bisa disebabkan karena faktor lainnya, atau kejiwaan ini bisa disebabkan karena gangguan jin dan sihir, karena pengaruh dari bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau ruqyah sama ruwat itu apa bedanya? Apa ruqyah dengan Ruwat, diruatan? Itu istilah bahasa saja, sama aja. Ruwatan, ruqyah, ya itu sama saja. Jampi sama saja. Itu hanya istilah secara lugawi saja, secara bahasa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, keponakan saya umurnya 2 tahun, suka ketakutan kalau melihat beberapa tempat di rumah. Apakah ini harus diruqyah atau bagaimana, Ustaz? Cara meruqyah bagaimana? Ya, anak suka ketakutan kalau di rumah. Ya salah orang tuanya. Kenapa ya orang tuanya sering nakut-nakutin?
Jadi ini mungkin sebagai edukasi ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan pernah menakut-nakuti anak tanpa kita bisa menjelaskan kenapa dia harus takut. Contoh, kita nakutin anak tentang bahaya setrum atau api. Kita bisa mendeskripsikan listrik kayak gimana, setrum bagaimana, api bagaimana, bahayanya bagaimana. Sehingga anak, oh iya, kalau misalkan ada kabel, tangan kita basah, elektronik, maka akan kesetrum. Oh, kerasanya gini, cerap, kerasa. Maka tanda-tanda itu bisa kita jelaskan secara ilmiah dan secara logis kepada anak. Ngerti ya? Nah, kalau kita sering nakut-nakutin anak, hantu lah, setan lah, maka dan kita tidak bisa mendeskripsikan, menjelaskan hantu tuh kayak gimana, setan tuh kayak gimana, sehingga anak wajar jadi ketakutan. Masuk ke dapur takut tuh, karena orang tua itu jangan ke sono di pojokan ada hantu. Atau mati lampu tiba-tiba ruang gelap takut, ya kan orang tua yang nakut-nakutin. Itu yang pertama. Kenapa? Karena anak itu tidak bisa mendeskripsikan, ya, tidak bisa menggambarkan hantu kayak gimana, setan kayak gimana, karena orang tuanya juga tidak bisa menjelaskan. Maka sekali lagi ini edukasi, gak boleh, ya, tidak boleh menakut-nakuti anak yang kita tidak bisa menjelaskan, ya, apa yang harus ditakuti, mendeskripsikan apa yang harus menjadikan ketakutan dan bahaya itu nggak boleh. Ya, maka ini bisa menjadikan psikologis gangguan kepada anak kita. Contoh, Kang Ivan, yang masih melekat dalam umur kita. Ya, misalkan yang sudah umurnya 40 atau 30 atau 50 tahun, mungkin pernah merasakan. Ya, karena dulu orang tua suka takut-takutin, ulah ulin peting, si ayah juri. Nakut-nakutin. Jadi kalau malam-malam gelap, dia takut ada hantu. Ya, gak bisa mendeskripsikan. Jangan ke sana di pohon kecapi, ada pakunya, ada kuntilanaknya. Ini kan jadi ketakutan. Tuh, kalau ada pohon kecapi langsung lari. Nah, ini contohnya. Ya, ini nggak bisa. Harus kita bisa menjelaskan secara logis. Apa itu goib? Bagaimana cara mengimani goib? Bagaimana kita mengajarkan akidah yang benar, beriman kepada goib yang benar kepada akidah. Ini salah satu dalam pendidikan akidah. Karena kita mengamalkan tauhid sejak dini kepada anak. Bukan menakut-nakuti. Dengan sebab yang tidak harus kita takutkan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang ada gangguan jin. Ya, karena memang kalau di rumahnya ada sihir atau gangguan jin, maka penghuni rumah pun akan merasakan dampak ketidaknyaman atau gangguan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah sifat-sifat wanita yang dicintai jin seperti apa? Iya, sifat-sifat wanita yang dicintai bangsa jin, yang pertama, sering mengagumi tubuh. Tahu gak Kang Ivan gimana? Jadi dia kalau ngaca itu suka bagus ya badan gua, seksi ya, hati-hati, cantik banget ya gua, aja bersolek, berdandan, tapi gak mengucapkan doa, tidak memuji Allah, hati-hati. Ini bisa terkena gangguan jin. Yaitu sifatnya. Jadi yang suka mengagumi tubuh sendiri. Yang selanjutnya, tabarut dalam berpenampilan, ya, tidak menutup aurat, ya, tidak membaca doa, ya, dari tempat-tempat yang terbuka aurat, ya, lalu memiliki trauma kepada laki-laki di masa lalu. Ini juga hati-hati. Dia benci kepada ayahnya, dia benci kepada mantan suaminya, dia benci kepada laki-laki karena pernah menyakiti dirinya. Ini hati-hati. Ya, terus muncul sifat aku, keegoisan, merasa, muncul sifat-sifat feminisme dalam dirinya, tidak mengakui tentang derajat dan qadabnya dia sebagai seorang istri atau dia sebagai seorang wanita. Ini hati-hati. Ada keluar dari penyimpangan fitrah seorang wanita. Ini hati-hati. Sering membangkal kepada suaminya, ya, tidak mau nurut dan berbakti kepada suaminya, tidak mau melayani suaminya,
Nah, ini hati-hati. Ini jin ini seneng ya kayak gini-gini. Ya, jin itu seneng yang model-model wanita seperti ini. Terutama yang paling penting, dia tidak bisa menutup aurat. Karena ingat, jin itu makhluk mukallaf. Jin itu memiliki nafsu. Sehingga dia bisa masuk kepada wanita yang memang senantiasa terbuka auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ustaz bertanya, apakah benar ada pernikahan antara manusia dan jin? Dulu di kampung sebutkan bahwa ada kiai atau ulama yang menikah dengan jin. Apakah benar demikian? Ya, menurut ulama, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga dalam kitabnya memang ada pernikahan jin dengan manusia menurut ulama. Dan hukumnya ya ulama ada yang mengatakan makruh atau bahkan sampai masuk kepada keharamannya. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan fitrahnya dan kita juga bingung nanti nasabnya bagaimana. Ya, gitu. Jadi derajatnya sampai pada hukumnya makruh atau ada bahkan ulama mengatakan pada keharam. Maka itu tidak boleh ada pernikahan antara bangsa jin dan manusia. Karena Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ya azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan jin dan manusia dengan kebesaran Allah Ta'ala, dengan firman-firman ayat-ayatnya. Ya, Allah ciptakan jin manusia ini berpasang-pasangan dari jenisnya. Artinya memang sudah ada pasangannya. Jin dan manusia memiliki pasangannya dari jenisnya. Ingat, dari jenisnya. Wa ja'alna bainakum, memang Allah kumpulkan nanti mereka ya jin dan manusia ini memiliki pasangan, memiliki suami dan istri dengan pernikahan. Ya, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariatnya. Tapi kalau misalkan jin dan manusia bagaimana terjadinya pernikahan ini kan bingung juga. Ya, siapa walinya, gimana saksinya dan bagaimana ijab qabulnya karena ini beda alam. Ya, dan tetapi hukumnya Ibnu Taimiyah mengatakan ini hukumnya makruh. Ya, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya haram. Karena tadi tidak jelas nanti nasabnya dan bagaimana. Nasab ya, keturunannya bagaimana nih dan sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai fenomena saat ini banyak orang yang tidak mau menikah dan tidak mempunyai anak atau child free. Apa chat? Child free. Child free. Tidak mau menikah, tapi sudah menikah. Ya. Oke. Jadi yang pertama ini pertanyaan sebenarnya ada dua. Nggak mau menikah. Ya, itu kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini juga tidak menikah. Ya, Imam Ahmad tidak menikah. Tetapi dia habiskan, dia wakafkan hidupnya untuk dakwah. Dia wakafkan hidupnya untuk syiar, untuk ilmu. Sehingga banyak karangan kitabnya, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, tidak menikah, tetapi manfaat. Ya, sekarang manusia itu memiliki gorizat naluri seksual, naluri untuk melanjutkan keturunan. Artinya ini adalah sebuah fitrah naluri. Maka naluri ini kita bisa salurkan, kita bisa tunaikan dengan jalan pernikahan. Karena tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan. Ini fitrah. Kalau tidak sesuai dengan fitrah, maka ada penyimpangan. Nah, penyimpangan ini adalah ya adanya karena gangguan kejiwaan, karena penyimpangan fitrah. Gangguan kejiwaan dan juga gangguan jin. Maka orang yang nggak mau nikah, nggak mau punya anak, dia sudah menikah tapi nggak punya keturunan. Ada gangguan kejiwaan. Karena nggak sesuai dengan fitrah. Padahal pernikahan itu tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Selain untuk bisa menyalurkan seksual yang dimiliki oleh fitrah manusia dengan pernikahan, juga tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan. Kalau tidak sesuai dengan fitrah, maka ini adalah penyakit. Bisa penyimpangan disorientasi seksual, penyimpangan seksual, atau penyakit kejiwaan, atau gangguan jin. Kecuali tadi ya, dan juga ada banyak kisah-kisahnya ya yang tidak pernah menikah ya, tetapi memang hidupnya ini manfaat untuk agama. Karena kita tahu levelnya Imam Ahmad bagaimana. Dia bisa membendung syahwatnya.
bisa membendung hasrat seksnya karena disibukkan untuk ilmu agama, disibukkan untuk syiar. Ya kalau kita bagaimana? Pertanyaannya, apakah ini penyimpangan seksual, penyakit, atau gangguan kejiwaan dan gangguan jin? Karena kalau keluar dari fitrah, maka itu adalah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Udah habis waktunya ya. ya, hampir habis untuk kesimpulan. Ya, bismillah ya, semoga dengan materi ini bisa manfaat ya. Tujuannya tadi agar kita bisa mengembalikan tujuan dalam pernikahan ya, agar bisa menciptakan kebahagiaan, bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Karena ingat, setan juga punya cara, punya tujuan untuk dapat mencerai beraikan suami dan istri. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari gangguan setan dan Allah memberkahi rumah tangga kita ya, dan menjadikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya Al-Fakir Reza Abu Bilal mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.